Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Dan pada hari ini saya akan kasih tahu ke kalian kenapa menurut saya tahun 2021 dan 2022 merupakan tahun adopsi terbaik untuk cryptocurrency atau tahun-tahun adopsi terbesar yang pernah kita lihat untuk cryptocurrency. Dan juga pastinya kita akan membahas segi teknikalnya seperti apa, ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan seperti apa. Dan sebelum itu semua kita bahas, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,01 triliun dolar atau naik sekitar 1,67%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 43.800-an, Ethereum 3.184, BNB 416 dolar, XRP 0,86, Cardano 1,18 dolar, Solana 111 dolar, Terra Luna 55 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 89,05 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Top performer untuk hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 2,12% ke 89,05 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan BlackRock planning to offer crypto trading sources say. Jadi lagi-lagi guys, kita mendapati ada sebuah perusahaan besar, yang mulai masuk ke kripto. Kali ini namanya BlackRock. Mungkin sebelumnya kalian juga ada pernah dengar nama perusahaannya, karena ini adalah perusahaan terbesar, world's largest asset manager, perusahaan asset manager terbesar di dunia guys. Bukan di sebuah negara ya, tapi di dunia terbesar. Dan mereka mempunyai aset under management atau aset yang mereka kelola itu di atas 10 triliun dolar guys. Di atas 10 triliun dolar. Kalian tidak salah dengar, 10 triliun dolar. Itu 5 kali lebih besar daripada total market cap kripto hari ini. Tadi kan kita udah tahu ya bahwa total market cap kripto hari ini itu 2 triliun dolar. Sedangkan aset yang dikelola oleh BlackRock ini lebih over 10 triliun dolar in assets, lebih dari 10 triliun dolar. Dan mereka berencana untuk menawarkan trading cryptocurrency. Dan kalian bisa bayangkan gitu, nggak usah semua deh, anggap cuma ada 10% saja. 10% saja dari total aset yang mereka kelola itu dimasukkan ke cryptocurrency. Maka kalau misalnya kita anggap fix 10 triliun dolar, ini kan lebih nih, anggap aja 10 deh, kita genapin 10 triliun dolar. Anggap saja nanti ada 10% saja masuk ke cryptocurrency. Maka itu berarti ada penambahan sebesar 50% secara total market cap di crypto. Karena kan sekarang 2 triliun dolar. Kalau kita masukin 10% dari total 10 triliun, berarti kan 1 triliun dolar. Berarti kalau ditambahin itu berarti menjadi 3 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, perusahaan sebesar BlackRock ini, tentunya mereka akan melakukan riset terlebih dahulu yang sangat amat dalam sebelum mereka pasti memutuskan untuk memberikan jasa gitu ya, menawarkan jasa untuk bisa trading kripto. Tidak mungkin serta-merta mereka melakukan hal ini kalau mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu. Itu guys. Jadi perusahaan sebesar BlackRock saja sekarang udah mulai kayak, kayaknya kripto ini memang ada peluangnya deh gitu. Jadi ini adalah sebuah berita besar menurut saya. Next. Nah, sebelum kita lanjutkan soal adopsi yang terjadi di kripto, saya pengen ingatin lagi sekali lagi guys. Pada hari ini, pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat, itu akan ada inflation rate yang keluar di US, data inflasi atau CPI, yang kemarin-kemarin udah kita bahas, merupakan data paling penting minggu ini yang pasti akan dipantau oleh para investor. Dan kalau misalnya kalian perhatikan forecast-nya atau prediksinya dari para analis itu adalah sekitar 7,3% angkanya nanti yang keluar. Previousnya atau angka CPI sebelumnya itu adalah 7%. Jadi diprediksi akan terjadi kenaikan 0,3% lagi inflasinya. Nah,
seperti yang sudah saya sampaikan juga, apabila nanti angkanya keluar dan ternyata di bawah 7,3%, alias lebih baik daripada ekspektasi pasar, maka kemungkinan kita akan bisa melihat market lanjut rally, gitu ya. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, di mana apabila forecastnya 7,3%, namun yang terjadi kita melihat datanya nanti malam keluar di atas 7,3, mungkin 7,4, 7,5, atau 7,6, maka kita bisa melihat sell off lagi di kripto. Atau bahkan di pasar saham juga sama gitu ya. Jadi catat guys, jamnya 8.30 malam hari ini. Oke, jangan sampai kalian ketinggalan. Supaya kalian, apalagi kalian yang merupakan trader ya, kalian kalau short term trader, kalian tentunya harus mantau ini gitu ya. Takutnya kalau misalnya kalian tinggalkan dan kita melihat volatilitas terjadi di market dan kalian tidak menaruh stop loss, ya bisa berabe gitu ya. So malam ini jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat, jangan sampai lupa. Next, setelah tadi dari BlackRock yang sudah mempunyai aset lebih dari 10 triliun dolar, mulai pengen menawarkan jasa untuk trading kripto, kali ini juga datang dari Rusia adopsinya. Russian government and central bank agree to treat Bitcoin as currency. Bukan lagi perusahaan, ini sebuah negara besar. Rusia sudah agree. Government-nya, pemerintah dan central bank-nya atau bank sentralnya dan pemerintahnya itu sudah setuju untuk treat Bitcoin sebagai sebuah alat pembayaran di negaranya. Oke, kalian bisa bayangkan seberapa besar gebrakan ini. Negara sebesar Rusia. Oke, sekali lagi guys, apakah menurut kalian mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan hal ini? Oke, mereka menjadikan Bitcoin akan diperlakukan sebagai sebuah alat pembayaran di negara mereka. Namun tentunya ada regulasinya gitu ya. Ada regulasinya. Kalau di sini kalian baca, cryptocurrency transaction of more than 600,000 rubles, roughly $8,000, will have to declare, otherwise it could be considered as criminal act. Jadi regulasinya di sini ya, kalau misalnya nanti sudah dijadikan sebagai alat pembayaran legal di Rusia, ketika kalian membeli sebuah barang dan transaksi di atas $8.000, atau kalau misalnya di rubles itu adalah mata uangnya Rusia, kalau di atas 600.000 rubles, kalian harus lapor dulu guys. Kalau misalnya di atas $8.000 transaksinya, kalian harus lapor. Untuk apa nih transaksinya? Karena kalau tidak, itu akan dianggap sebagai aksi kriminal. Oke, jadi ini juga menurut saya adalah hal yang wajar lah gitu ya. Karena kan tentunya kita nggak pengen hanya karena kita membolehkan pembayaran melalui cryptocurrency, kemudian kita melihat angka kriminal itu naik drastis. Karena memang tidak bisa dicek gitu kan. Tidak bisa kita pantau. Nah, dengan adanya regulasi semacam ini, di mana kalau misalnya transaksinya cukup besar, maka harus dilaporkan terlebih dahulu gitu ya. Dan ini menurut saya ya wajar. Next, ini dari Apple. Setelah tadi perusahaan terbesar soal aset manager di dunia, oke, udah masuk ke kripto. Salah satu negara terbesar, Rusia, juga udah mulai masuk ke kripto. Sekarang adalah lagi perusahaan teknologi terbesar di dunia, Apple. Upcoming Apple iPhone feature to give merchants a way to accept crypto payments. Oke, jadi nanti mereka akan menghadirkan sebuah fitur baru di iPhone, itu namanya adalah tap to pay on iPhone. Jadi mereka bisa membayar tanpa ada kontak sama sekali gitu. Jadi kalian cuma hadapkan seperti di gambarnya di sini, cuma menghadapkan dua iPhone, kemudian kalian bisa bayar langsung dengan masing-masing iPhone kalian gitu. Jadi nanti juga akan terhubung, di sini dikatakan ya. According to Apple, the soon-to-be launched tap-to-pay feature will extend support to Apple Pay, contactless credit and debit cards, and other digital wallets. Kata kuncinya di sini nih guys, other digital wallets. Oke, dan juga jangan lupa sekarang kayak misalnya Crypto.com, Coinbase, Binance itu juga udah mulai kayak mencetak kartu-kartu debit, kartu-kartu kredit yang bisa kalian pakai untuk melakukan transaksi. Mereka udah melakukan hal tersebut. Oke, dan nanti kalian bisa connect ke handphone kalian, tapi iPhone ya guys ya. Connect ke iPhone kalian
Nah, nanti kalau misalnya sudah di launch feature-nya, maka kalian bisa membayar menggunakan cryptocurrency kalian. Oke. Nah, menurut kalian, apakah perusahaan-perusahaan besar ini serta-merta melakukan hal ini tanpa melakukan riset terlebih dahulu? Ini semuanya adalah perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, guys. Oke, sudah masuk ke kripto dan masih ada aja orang yang mengatakan bahwa Bitcoin itu scam. Berarti logikanya, yang orang-orang yang mengatakan scam itu berarti lebih cerdas dong dia daripada orang-orang di Apple, orang-orang di BlackRock, orang-orang di Rusia. Karena Rusia saja menerima, BlackRock juga bisa menerima, Apple juga sama. Oke? Jadi saya nggak masuk logikanya kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa Bitcoin itu scam, Bitcoin itu bakal ke nol, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat adopsinya itu terjadi di depan mata kita. Dan adopsinya nggak nanggung-nanggung gitu guys. Ini dari bukan salah satu lagi, tapi beberapa perusahaan terbesar di dunia udah mulai masuk ke kripto. Oke? Dan kita harus melek gitu guys, yang terjadi di belakang layar itu seperti apa. Jangan sampai kita terganggu dengan pergerakan harga short term di chart. Kalau kalian hanya lihat di chart 15 menit, 1 jam, 4-hour chart, ya tentunya kalian bisa melihat harganya naik turun gitu ya. Tetapi kalau kalian lihat di belakang layarnya, yang terjadi adalah fundamental Bitcoin itu dari hari ke hari itu semakin kuat. Fundamentalnya. Fundamentalnya kenapa bisa semakin kuat? Ya, karena perusahaan-perusahaan besar sekarang itu udah mulai masuk. Oke? Kita udah melihat orang-orang yang dulunya anti kripto, sekarang udah mulai kayak, wah, bener nggak ya kata-kata saya yang dulu mengatakan Bitcoin itu scam? Rata-rata udah mulai banyak yang berbalik arah, berbalik 180 derajat. Nah, dengan adanya hal-hal semacam itu, apakah tidak membuka mata kalian gitu, bahwa Bitcoin ini memang benar-benar real sebagai future currency atau mata uang di masa depan? Belumkah kalian yakin gitu bahwa memang Bitcoin adalah sebuah hal yang legit? Kalau saya sih udah teryakinkan gitu guys. Oke, tapi tentunya ya kalian walaupun udah yakin banget gitu dengan investasi di kripto, sekali lagi ya tidak boleh mengabaikan namanya prinsip-prinsip dasar investasi gitu ya, yang selalu disebutkan buy low sell high. Pakailah uang yang dingin, jangan sampai pakai uang panas untuk kalian investasi, karena kalau kalian pakai uang panas ya mau sebagus apapun fundamentalnya, ya chartnya atau grafiknya tentunya akan ada naik turunnya guys, nggak mungkin terus-menerus naik gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai uang panas, mau fundamentalnya sebaik apapun, kalian akan buta gitu. Kalian sudah kemakan emosi karena ngelihat harganya terus-menerus turun, tapi kalian nggak lihat backgroundnya atau hal yang terjadi di belakang layar, bahwa fundamentalnya semakin hari itu semakin kuat. Bahkan hampir semua perusahaan besar sekarang udah mulai kayak ada yang udah masuk, tapi ada sebagian juga yang baru mau masuk, tapi ada sebagian juga yang masih kayak oke, saya pengen nggak ya kira-kira masuk. Nah, rata-rata udah seperti itu gitu ya. Jadi ya menurut saya inilah kenapa alasan saya sebutkan bahwa adopsi di tahun 2021 dan 2022 bisa jadi adalah tahun adopsi terbesar sepanjang sejarah di cryptocurrency. Oke? So, itu adalah tadi soal-soal fundamentalnya. Sekarang kita masuk sedikit ke arah teknikal gitu ya. Nah, ini adalah artikel berikutnya di Cointelegraph menyebutkan Bitcoin centers on 44K as Bitcoin price MACD delivers long-awaited bull signal. Jadi ini adalah salah satu hal yang kemarin udah saya sampaikan guys, bahwa saya akan update lagi ketika hal ini terjadi. Dimana beberapa minggu yang lalu kita udah melihat ya chart ini, dimana si Matthew Hyland mengatakan dia akan lebih confidence mengatakan bahwa reversal itu sudah akan terjadi apabila kita melihat indikator MACD, MA-nya ini sudah melakukan crossover, oke, di 3-day chart atau chart 3 harian. Dan kemarin minggu-minggu lalu itu pas kita bahas ini belum terjadi ya crossovernya, dan hari ini kita udah melihat crossovernya udah fix benar-benar terjadi. Dan memang kalau misalnya kalian perhatikan beberapa kali sebelumnya crossover ini terjadi, ini membuat Bitcoin rally gitu ya. Terakhir kali itu di bulan Oktober kita melihat crossover yang terjadi, kita kemudian rally di sini. Ini sekalian dilingkari ya.
sejajar dengan yang terjadi pas crossovernya kita mendapati rally. Di sini juga sama crossover kita mendapati rally. Di sini juga sama crossover kita mendapati rally. Di sini juga sama crossover kita mendapati rally. Nah, sekali lagi tentunya guys, ini adalah data historis gitu ya. Dan ini adalah namanya indikator. Tidak mungkin probability-nya 100%. Pasti ada margin of error-nya. Pasti tidak mungkin 100% benar gitu ya. Nah, tetapi dari beberapa kali sebelumnya ketika kita melihat hal yang terjadi, probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan mendapatkan rally lanjutan. Tapi bukan berarti pasti ya guys, tapi probability-nya cukup tinggi. Dari segi data historis mengatakan bahwa ketika kita melihat crossover seperti ini terjadi, kita bisa jadi akan melihat rally lanjutan. Oke, jadi ya mudah-mudahan hal itu yang terjadi gitu ya. Dan per hari ini tentunya kita masih melihat Bitcoin dalam keadaan sideways. Nah, kita akan bahas kenapa kira-kira hal tersebut terjadi. Nah, oke, jadi itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya bahas untuk atau saya beritahukan untuk kalian. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, kita mungkin akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Per hari ini kita udah melihat 2 kali candle indecision ya guys, alias di mana market galau nih di sekitaran area di sini. Kita melihat ini adalah rally yang bersih di sini juga sama. Dan beberapa hari ini kita mulai melihat ada semacam indecision candle. Alias kita udah mulai start untuk melihat perlawanan dari para bear juga nih guys. Dan kalau kita zoom in sedikit ke 4-hour chart, maka kita akan menemukan ya dari kemarin hingga sekarang kita mendapati volume tidak terlalu besar gitu ya, masih cukup kecil. Dan alasan utamanya menurut saya adalah para investor akan menunggu gitu guys sampai nanti malam data CPI-nya keluar. Oke, sekali lagi ingat 8.30 malam nanti akan ada data CPI yang keluar dan itu akan menentukan sentimen market menurut saya. Jadi akan sangat wajar bagi saya apabila kita melihat dari sekarang hingga nanti malam kita mungkin tidak akan melihat pergerakan yang terlalu signifikan. Kalaupun ada pergerakan yang mungkin hanya tipis-tipis saja, volumenya tidak terlalu besar sebelum nanti kita melihat data CPI-nya dikeluarkan gitu ya. Nah, dari segi short term maka kita akan menemukan bahwa Bitcoin masih mencoba untuk bertahan nih guys di sekitaran area major support di 43 ribuan di sini. Oke. Dan kalau misalnya nih kita tidak mampu hold di sekitaran area 43.000, maka ini bisa jadi adalah sinyal bahwa Bitcoin bisa jadi akan revisit ke sekitaran angka 40.000 di sini sebagai next area major support. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga di video kemarin, kenapa saya sampaikan area 40.000 itu menjadi area yang sangat penting gitu untuk kita pantau, dan bisa jadi di sini adalah opportunity yang baik gitu ya bagi orang-orang yang belum sempat masuk mungkin di sekitaran di sini. Oke, di sekitaran di sini belum sempat masuk ya, mungkin ini bisa menjadi opportunity untuk kalian gitu ya. Tapi tentunya ini bukan financial advice. Kalian harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun gitu ya. So far saya belum melihat senario lain yang bisa terjadi selain 2 senario yang kemarin saya bahas gitu ya. Antara pertama kita mungkin akan melihat hal ini terjadi di mana kita akan mendapatkan spike sedikit ke atas, kemudian kita akan terkoreksi, baru dari sini kita akan naik lagi ke atas, atau kita akan mendapati langsung koreksi ke bawah dan dari sini kita harus melihat apakah ada indikasi reversal yang terjadi di sini. Mungkin kita harus pantaunya di 15 minute chart. Katakanlah mungkin kita akan mendapati di 15 minute chart itu semacam pattern reversal, mungkin ada double bottom, triple bottom, atau inverse head and shoulder atau apapun itu. Baru kita mungkin bisa mengatakan oh kemungkinan kita akan mendapati pelanjutan arah ke atas gitu ya. Tapi tentunya dengan adanya data CPI malam ini keluar, yaitu bisa mengacaukan semuanya gitu guys ya. Bisa jadi kita akan melihat pergerakan liar terjadi karena biasanya kalau CPI-nya keluar dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Ekspektasi pasarnya kan 7,3 gitu guys ya. Kalau misalnya selain angka itu mau 7,4 kah, mau 7,2, 7,1 atau 7,5, kita pastinya akan melihat volatilitas di market gitu ya. Dan biasanya pergerakannya itu zigzag gitu guys. Kalau katakanlah misalnya dia harusnya naik, maka biasanya ini guys, sepengalaman saya ya, yang akan terjadi itu akan diturunin dulu, ngedam dulu, baru tiba-tiba dibanting lagi naik ke atas. Sebaliknya kalau misalnya yang terjadi adalah sebenarnya pengen diturunin, maka awalnya itu biasa akan dinaikin dulu lalu didam lagi seperti ini. Jadi kalian harus aware dengan senario-senario ini yang bisa terjadi supaya
kalian tidak kaget gitu ya kalau misalnya nanti dimanipulasi seperti itu. Karena ingat guys, event-event besar seperti ini itu bisa saja dimanfaatkan oleh para bandar untuk meraup uang dari kalian. Apalagi yang gila future gitu kan, yang gila leverage. Nah inilah saat bagi mereka gitu untuk melakukan manipulasi ya, supaya ada alasannya gitu guys. Kalau misalnya sekarang tiba-tiba kita mendapatkan pergerakan seperti ini kan nggak make sense gitu guys. Kenapa? Karena kan nggak ada kejadian apa-apa, tiba-tiba langsung kayak gini kan aneh gitu ya, kelihatan banget bandarnya main. Tetapi kalau misalnya nanti ada event besar seperti CPI yang keluar datanya, maka ada alasan bagi mereka untuk melakukan volatilitas semacam itu gitu ya. Jadi inilah saat-saat nanti bandar akan meraup uang dari orang-orang yang pakai over leverage. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal tersebut. Tetap objektif guys dengan plan kalian, jangan sampai kalian kemakan emosi gitu ya. So saya rasa itu aja sih guys untuk short term. Saya rasa belum banyak yang bisa saya sampaikan selain sekarang ya tentunya kita melihat ada breakdown dari trendline di sini yang tentunya secara short term bisa jadi akan membuat Bitcoin kembali nge-retest at least low di sini gitu ya. Kalau misalnya ini tidak mampu menahan, maka bisa jadi kita akan melihat kelanjutan koreksi ke bawah. Dan saya rasa next area target supportnya bisa jadi akan berada di kurang lebih area 40.000 sampai 40.900-an di sekitaran sini. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kalau kalian suka mohon bantuan like-nya. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.